kali ya dengan 7 area kompetensi utama dalam KIPDI ya, di mana di sini kalian tuh diharapkan dapat mempunyai keterampilan komunikasi efektif ya, keterampilan klinik dasar, keterampilan menerapkan dasar-dasar ilmu biomedik, ilmu klinik, ilmu perilaku, dan epidemiologi dalam praktek dokter keluarga. Dan kemudian keempat itu adalah keterampilan pengelolaan masalah kesehatan pada individu, keluarga, dan masyarakat dengan cara yang komprehensif, holistik, bersinambung, terkoordinir, dan bekerja sama dalam konteks pelayanan kesehatan primer. Kelima, memanfaatkan, menilai secara kritis, dan mengelola informasi. Keenam adalah mawas diri dan pengembangan diri, itu belajar sepanjang hayat. Kemudian juga etika, moral, dan profesionalisme dalam praktik. Jadi ini adalah 7 kompetensi yang kita harapkan itu bisa terpenuhi ya pada kalian. Dan di sini kita dari bagian kedokteran komunitas mengembangkan berbagai silabus ya, penjadwalan kuliah ya. Bagaimana supaya kalian di sini bisa mampu mendapatkan 7 area kompetensi utama ini. Nah, di sini semua adalah materi-materi kita yang sudah kita kembangkan dari semester 1, semester 2 mungkin ya, 2, 3 ya. Ada CRP 1, CRP 2, 3, ada IBM ya. Nah, di sini memang sudah ada beberapa revisi ya. Dan nanti juga di semester 7 juga ada perbaikan. Nah, dalam hal nanti untuk penelitian, di sini kita mengharapkan kalian mampu untuk pengelolaan masalah kesehatan. Jadi kalian bisa mengidentifikasi masalah dan kemudian kalian bisa mencari ya, mencari pemecahan masalah lewat penelitian yang dilakukan. Ya. Kemudian juga kalian punya kemampuan ya memanfaatkan, menilai secara kritis dan mengelola informasi. Itu di sini nanti kan akan mencari ya jurnal-jurnal yang terbaik ya untuk bisa menjadi bahan acuan kalian ya dalam membuat penelitian itu nantinya. Ya, juga di sini ada mawas diri dan pengembangan diri dengan belajar sepanjang hayat ya. Dengan kalian melakukan penelitian ya, kalian akan terbiasa nanti untuk berusaha mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru. Dan pengetahuan baru itu kita temukan dari jurnal-jurnal yang terbaru juga, gitu, ya. Dan kemudian juga selain itu kita harapkan, ya, dalam kalian melakukan penelitian ini banyak sekali ya etika, moral, dan profesionalisme yang akan kalian kembangkan di sini, khususnya menjadi seorang peneliti. Jadi seorang peneliti itu banyak kelebihannya ya, di mana seorang peneliti itu harus jujur ya dalam mendapatkan informasi ya, kemudian menghargai ya orang lain dan sumber informasi itu, menghargai subjek penelitian kita ya, di mana nanti di sini kalian juga wajib memperhatikan etika dalam penelitian itu dan mengurus ethical clearance ya, sehingga legalisasi kalian melakukan penelitian itu terpenuhi ya. Juga menjadi apa ya, dalam meneliti itu akan membentuk moral yang baik ya pada kalian, di mana ketika kita membuat suatu penelitian itu ajas etik kita terapkan di sini ya. Di mana pertama itu ada berkeadilan ya, beneficent itu adalah kita dalam hal berbuat baik ya. Jadi setiap penelitian yang kita lakukan itu harus bermanfaat. Ya, nah, kalau tidak bermanfaat lebih baik kita tidak melakukan penelitian itu. Ya, kemudian respect for person. Ya. Jadi di sini ya ketika kita melakukan penelitian kita akan sangat respect ya kepada subjek penelitian kita terutama dan
orang-orang yang membantu kita ya dalam penelitian itu. Ya, jadi kita sangat menghargai. Jadi kita sangat menghargai siapapun nantinya yang membantu kita ya dalam melakukan penelitian. Dan subjek kita itu adalah sumber informasi. Ya. Jadi sebagai guru kita juga ya dalam memberikan informasi kepada kita. Nah, jadi kita harus betul-betul memperhatikan respect for person ya. Kemudian yang ketiga itu otonomi. Jadi kita harus dalam hal melakukan penelitian ini ya kita harus menghargai kebebasan subjek kita untuk ikut atau tidak ikut dalam penelitian kita ini. Ya, nah ini saya tidak slide-nya karena nanti takutnya ada gangguan jaringan. Ya, jadi buat seperti ini saya sudah bisa terbaca ya kira-kira ya. Jadi kita harus menghargai hak otonomi dari subjek kita. Ya kecuali tentu kalau hewan coba ya. Jadi kalau manusia hak otonominya harus kita perhatikan. Jadi kalau dia tidak mau mengikuti atau ikut dalam penelitian kita, maka kita memberikan kebebasan pada dia untuk tidak mengikuti. Walaupun mungkin dia itu adalah bawahan kita misalnya. Ya, antara dosen dengan mahasiswa, misalnya dosennya meneliti, mahasiswanya sebagai subjek, maka hak mahasiswa lah untuk menolak, ya bisa menolak atau mengikuti penelitian itu. Gitu. Itu namanya hak otonomi. Ya, jadi ketika kita nanti di lapangan, ya, subjek kita nggak mau ikut, maka kita tidak boleh memberikan hukuman atau marah, gitu ya, nggak boleh. Ya, kita terima dan kita mencari orang lain yang memang mau mengikuti penelitian kita. Ya. Kemudian juga berkeadilan, ya. Jadi ketika kita nanti melakukan penelitian kita itu, maka kita harus mengedepankan rasa keadilan kita, ya. Tidak boleh kita memperlakukan ya subjek kita berbeda-beda, ya. Misalnya nih, ya kita mau eksperimen, ya. Nanti subjek yang untuk eksperimen kita betul-betul perhatian, yang sebagai kontrol tidak kita perhatikan, itu tidak boleh. Jadi perlakuannya harus sama, ya. Nah di sini nanti akan terbentuk profesionalisme pada diri kalian, ya, di mana nanti kalian itu menjadi seorang ilmuwan, ya, menjadi seorang ilmuwan, ya, menjadi seorang profesional. Dan seorang profesional itu dituntut untuk tidak boleh salah ya dalam melakukan praktek kedokteran. Nah, ini sekilas ya tentang hal-hal apa yang kalian dapatkan nanti ketika kalian melakukan melakukan penelitian. Nah, di sini ada kompetensi 6 Mawas Diri tadi sudah kita singgung ya, bahwa di sini kita akan mengembangkan pengetahuan baru ya. Mengidentifikasi kesenjangan dari ilmu pengetahuan yang sudah ada dan mengembangkannya menjadi pertanyaan penelitian yang tepat. Kemudian kita nanti merencanakan, merancang dan mengimplementasikan penelitian untuk menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian kita itu. Ya. Semua penelitian itu dimulai dari masalah. Kemudian ketika kita sudah tahu masalah, ya kita melakukan studi literatur, baru kita merencanakan ya bagaimana desain penelitiannya sehingga masalah itu bisa terpecahkan. Atau kita menemukan jawaban ya dari pertanyaan penelitian yang kita lakukan. Kemudian kita di sini menuliskan hasil penelitian sesuai dengan kaidah artikel ilmiah dan mengirimkan hasil penelitian untuk dipublikasikan. Ya. Nah, jadi saat ini ya sejak tahun 2012 sampai sekarang, setiap kita ya mulai di S1, S2, S3 itu wajib mempublikasikan penelitiannya itu nantinya. Nah, jadi kalau dia sudah mempublikasikan penelitian, maka sahlah dia sebagai seorang sarjana, baik untuk tingkat S1 ya, magister, S2 ya, doktor itu S3. Dan nanti juga akan kita arahkan kepada kalian ya bagaimana semuanya ini bisa berjalan nanti ya di pembelajaran di
CRP di semester 6, kita sebut ini pembekalan ya, dan di CRP semester 7. Ya, walaupun sekarang ini sudah disebut materi ini tidak CRP lagi ya, tapi skripsi ya, skripsi. Kemudian kan nanti harus membuat presentasi ilmiah ya dari hasil penelitiannya itu. Ya, ketika kalian nanti sudah mengumpulkan data, menganalisis, ya, ataupun sebelum mengumpulkan data sudah membuat proposal, kan harus bisa mempresentasikan kepada orang lain, ya, terutama kepada dosen, pembimbing dan penguji, ya, bagaimana nanti rancangan penelitian yang akan kalian buat. Nah, itu harus kalian buat dalam bentuk yang sangat baik nantinya, presentasi ilmiah yang sangat baik, mulai dari proposal maupun nanti ketika kalian membuat dalam presentasi ilmiah di seminar hasil. Ya, nah di semester 6 ini kalian akan mengadakan seminar proposal di akhir semester ya. Dan semester yang akan datang, semester 7 kalian akan ya mengadakan seminar hasil di akhir semester ya. Kemudian juga membuat publikasinya. Nah, ini kira-kira ya ini kita ya baik ya. Nah, di sini nanti ya dalam semester 6 ini, maaf kami masih menuliskannya CP 6 ya, materi revisi terbaru ya skripsi, pembuatan proposal, perumusan masalah, membuat tujuan penelitian, hipotesis dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan kerangka konsep, penentuan desain penelitian, pengukuran penelitian, merancang kuesioner dan etika dalam penelitian. Nah, jadi dari beberapa ini yang nanti akan kita sampaikan dalam bentuk pembekalan seperti ini ya, sehingga nantinya kalian betul-betul siap ya dalam melakukan penelitian ya, mulai dari proposal sampai nanti kalian melakukan penelitian lapangan ya, penyusunan hasil, seminar hasil, perbaikan, dan tambahan lagi di sini membuat manuskrip. Nah, baik, sampai di sini ada yang mau kalian tanyakan, silakan saja ya. Nah, saya boleh diinterupsi ya. Maaf Dok, Prof gitu ya. Ini boleh ditanyakan ya, karena ini bersifat pembekalan kepada kalian ya. Nah, bagaimana langkah-langkahnya ya? Nah, jadi untuk semester ini kan kita memasuki kurikulum baru nih. Bukan kurikulum baru ya, revisi ya. Kurikulum yang sudah direvisi. Ya, jadi bagaimana langkah-langkahnya yang kita buat ya. Kemarin kita sudah berdiskusi dengan Ketua Prodi Dr. Rina ya, bersama dengan Departemen Komunitas ya, bahwa nanti akan ada langkah-langkah yang akan kalian ikuti. Nah, jadi ini kan kita baru pertama sekali nih ya untuk untuk masuk di semester ini ya. Jadi nanti kalian itu akan menerima pembekalan ya setelah ini seperti ini kuliah ya. Kemudian kalian akan mungkin teknisnya nanti lebih tepat dari MAU ya informasinya, tapi saya sedikit memberikan gambaran ya. Kemudian kalian membuat rancangan studi ya, membuat rancangan penelitian yang akan kalian lakukan. Ya, jadi dalam bulan ini kalian memang seperti itu, ya, menerima pembekalan dan membuat rencana penelitian yang akan kalian lakukan. Baiknya di situ sudah ada ya, kalian itu mau meneliti apa, ya, kira-kira judulnya apa, ya, sampelnya siapa, populasi dan sampelnya itu siapa. Ya, apakah kalian betul-betul bisa ya nanti mendapatkan datanya? Ya, kemudian apakah memang nanti penelitian itu merupakan suatu yang memang kalian senangi gitu ya? Jadi itu ya, dan kemudian dimasukkan ke MAU. Ya, dimasukkan ke MAU apa keinginan kalian sebenarnya? Ya, jadi kami sudah mulai
sedikit merubah ya dari yang sebelumnya ya. Jadi kita dari sekarang ini kalian sampaikan kepada MAU kalian itu mau meneliti tentang apa. Ya. Nah, kemudian nanti akan ada feedback. Ya, semua judul-judul itu kita susun, ya kita lihat mana yang kira-kira penelitiannya itu agak ini ya tidak mungkin dijalankan atau biayanya terlampau besar nantinya dan lain sebagainya, itu akan kita diskusikan ya dalam pembekalan yang disebut dengan feedback itu tadi. Nah, gitu kira-kira ya. Nah, setelah itu baru tim dari MAU akan memilihkan. Ya, jadi akan memilihkan siapa kira-kira pembimbing kalian yang disesuaikan dengan judul ya. Tapi memang apapun judulnya itu, siapapun pembimbingnya itu sebenarnya tidak menjadi persoalan. Kenapa? Karena ini kan masih tahap S1 ya. Belum ada penjurusan atau peminatan yang betul pas ya. Tapi di sini masih S1. Semua tim ya, semua dosen yang kita yang ada di FKUSU itu mempunyai kemampuan ya untuk membimbing S1 ya. Memang kita upayakan nanti disesuaikan dengan judulnya, tapi tentu kita tuh terbatas karena tidak mungkin satu pembimbing itu bisa membimbing banyak mahasiswa gitu ya. Jadi nanti dibagi-bagi ya. Nah, dan dosen di FKUSU ini 300-an. Jadi kita harapkan satu mahasiswa satu dosen pembimbingnya gitu. Jadi semua dosen itu mempunyai kesempatan gitu ya dalam melakukan bimbingan. Nah, itu kira-kira ya. Nah, setelah nanti ya, setelah kalian ini ya mendapatkan pembimbing, barulah kalian membuat proses bimbingan kepada pembimbing. Dan harus ada bukti bahwa kalian itu memang sudah melakukan proses bimbingan. Ya. Nah, nanti pada dosen itu akan ada lembar kesediaan. Jadi di situ ya dosen pembimbing itu menandatangani bahwa dia setuju untuk membimbing kalian. Dan kalian wajib itu menemui pembimbing mengadakan proses bimbingan, kalau nggak salah saya 8 sampai 10 kali per semester. Ya. Nah, jadi sama dia seperti karena SKS-nya di sini juga cukup besar ya, SKS-nya cukup besar. Kalau nggak salah saya SKS-nya 4 semester atau 2 ya, saya pun tidak begitu paham. Tapi saya dapat informasi ini cukup besar ini SKS-nya, penelitian ini. Apakah 33 ya atau 44 atau 22 ya. Nah, jadi nanti mungkin bisa kalian tanyakan ke MAU, tapi di sini termasuk yang besar. Tentulah kalau sudah seperti itu, kalian harus mengalokasikan waktu kalian untuk mendapatkan bimbingan. Sama kalau kita mengadakan perkuliahan, katakanlah perkuliahan CRP 1 SKS. Maka nanti muatannya di 1 minggu itu akan ada 1 jam kalian itu ini ya mendapatkan perkuliahan CRP 1. Nah, kalau nanti untuk skripsi ini dia bebannya 33 SKS, berarti dalam 1 minggu itu ada 3 jam kalian alokasikan waktu untuk mengadakan proses bimbingan dan juga proses yang lain dalam penelitian itu, misalnya mencari literatur dan sebagainya. Dan itu berkelanjutan sampai nanti di minggu ke-8 kalian akan nanti mengajukan kepada dosen pembimbing bahwa kalian akan melakukan seminar proposal. Nah, tentu saja ini untuk seminar proposal pembimbing akan melihat apakah memang sudah cukup layak gitu ya. Dan kita memang jadwalkan selalu fix waktunya itu di akhir semester ya, supaya kalian pun juga ini ya sudah ada schedule-nya. Ya, jadi karena sudah ada schedule-nya, nggak bisa nanti ketika kalian melakukan proses bimbingan itu dikodo gitu ya. Jadi dalam 1 minggu setiap hari kan jumpai dosen pembimbing, ya kemudian baru disahkan ya, tidak seperti itu. Jadi setiap minggu harus ada ya proses-proses itu.
Ya, karena di setiap minggu itu nanti kalian akan mencari literatur, kalian akan mengadakan proses bimbingan, kalian akan membuat proposalnya dan mendiskusikannya kepada pembimbing gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Dan nanti pembimbing akan menandatangani ya bahwa dia setuju kalian masuk dalam lanjutan yaitu seminar proposal. Ya, dan saya juga ya, dalam hal ini sebagai pembimbing nantinya saya menerapkan hal tersebut. Ya, jadi kalau misalnya dalam tempo waktu ya 1 semester itu mahasiswa bimbingan saya itu tidak menjumpai, tidak melakukan kontak, tidak melaksanakan bimbingan dan sebagainya, ya itu nanti ketika dia meminta untuk seminar proposal itu tidak saya penuhi. Ya, tidak akan saya penuhi. Nah, begitu juga nanti untuk dosen-dosen pembimbing yang lain. Ya, tolong ini menjadi perhatian pada kalian bahwa ini suatu penelitian yang sungguhan ya. Jadi harus ada proses-proses itu dan kan harus dibimbing. Ya, untuk S3 aja ada pembimbingnya. Konon pula untuk yang masih baru ya, baru melakukan penelitian. Tentu harus ya dibimbing betul oleh pembimbingnya. Sehingga nanti penelitian itu merupakan penelitian yang baik nantinya ya. Nah ini saya tidak tahu ya, beban ini masih yang lama ini, saya nggak tahu yang terbaru kemungkinan 3. Oke, kita di sini hampir sama sebenarnya skripsi dengan KPI, tapi skripsi itu sudah lebih sudah lebih tinggi di atas KPI. Ya. Karena dia harus skripsi itu harus berupa penelitian. Ya, harus berupa penelitian. Oke, saya rasa ini ya pengarahan dari saya ya. Nah, nanti ketika di seminar di seminar proposal itu nanti akan ada 2 penguji nantinya. Nah, ini adalah tugas dosen pembimbing ya, membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam mempersiapkan proposal penelitian dan laporan hasil penelitian. Memberikan penilaian ke mahasiswa dan yang dibimbingnya. Nanti di sini akan ada nilai tersendiri ya dari pembimbing. Ya, sehingga pembimbing itu bisa menyampaikan nilai apapun gitu. Jadi kalau dia puas dengan proses bimbingan, biasanya itu nilainya selalu di atas 90. Ya, tapi kalau dia tidak puas, itu biasanya nilainya di bawah itu ya 70 gitu ya. Sehingga nanti ini akan berpengaruh kepada nilai ketika kalian ujian seminar proposal ataupun seminar hasil. Jadi nilai itu bisa mengurangi atau bisa menambah ya. Dan kalau di sini ya ingat di sini ini 3 SKS berapa itu ya, tolong ditanyakan juga sama Kaprodinya. Jadi itu kan SKS yang cukup besar gitu. Sayang sekali dengan proses yang baik saja kalian bisa mendapatkan A, tentu jangan ini disia-siakan ya. Jangan ini disia-siakan. Jadi targetnya semuanya harus mendapatkan nilai A ya untuk penelitiannya baik di seminar proposal ataupun seminar hasil nantinya. Izin Prof, termute Prof. Oke ya, sorry ya. Nah, nanti ya pada saat pelaksanaan seminar proposal ya,
nantinya akan dibuka oleh pembimbing dan kemudian ada forum tanya jawab ya untuk si mahasiswa. Ini tidak ya, ini berbeda nantinya. Jadi yang pasti nanti akan ada alurnya ya kegiatan ini ya, kegiatan pembuatan skripsi ini ya. Yuk, yuk. Siap. Yuk, yuk. Ya, alur kegiatan skripsi ya. Teknisnya nanti akan akan disampaikan oleh MEU ya. Oke ya, baik. Ada pertanyaan dari sini sebelum kita nanti lanjut untuk masalah pembuatan proposal? Nggak ada ya? Baik, ya. Sudah terlihat ini PowerPoint-nya? Belum, Prof. Belum ya? Oh, Belum, ya. belum. Belum ya? Bentar ya. Nah, ini mengingatkan kepada kalian bagaimana konsep penelitian, ya. Jadi dalam hal ini adalah langkah-langkah penelitian yang akan kalian lakukan, ya. Kalian memilih, mengidentifikasi masalah, menetapkan, ya. Jadi di sini dalam hal ini kalian harus bisa punya kemampuan melihat masalah dari penelitian yang akan kalian lakukan. Dan tadi sudah saya sampaikan ya, setiap penelitian yang dilakukan tentu kalian harus menyukai ya tema yang akan diteliti. Kemudian kalian harus juga mampu mengidentifikasi masalah-masalah yang ada apa saja kira-kira. Dan apa yang menjadi tujuan penelitian kalian. Ya, apakah kalian nanti akan mendapatkan gambaran, mengetahui gambaran, ataukah kalian nanti akan menganalisis hubungan sebab akibat. Nah, jadi bisa saja penelitian itu nanti bersifat deskriptif, ya, bisa saja bersifat analitik. Kemudian kan harus melakukan studi literatur, ya. Nah, studi literatur itu artinya kan itu banyak membaca. Dan saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa ya, bahwa 50% kegiatan dari penelitian itu adalah membaca. Jadi kalau kalian mau penelitiannya itu bagus, ya kan harus banyak membaca. Nah, tentu bacaannya tentu ada ya, bukan sembarang baca gitu ya. Tentu adalah bacaan-bacaan yang ilmiahnya terjaga gitu. Dan tidak boleh dia berasal dari koran. Nah, ini ingat ya. Jadi sumbernya pun harus jelas ya, bahwa memang betul sesuai dengan apa adanya. Ya. Jadi koran itu nggak bisa.
ya. Terus alamat-alamat web yang memang aneh-aneh juga nggak bisa. Ya, nah jadi dia harus jelas apakah dia itu dari organisasi yang memang layak terpercaya, WHO, Dinkes misalnya ya. Kemudian juga kalau kita mau mengembangkan hipotesis itu harus ada jurnal-jurnal yang mendukung untuk itu. Ya. Nah, yang mana lebih dianjurkan kan untuk membaca jurnal ataukah membaca buku teks ya? Jadi dalam hal kalian mengembangkan penelitian ini, ya, sebagian besar harusnya dalam berupa jurnal, ya, atau hasil penelitian, ya, karena itulah ilmu terbaru gitu ya, karena dia dikeluarkan dan dipublikasikan. Kalau dia buku, maka nanti bisa saja buku itu sudah berubah, ya. Nah, ada buku-buku itu yang dia update, selalu update. Nah, itu lebih bagus kalian jadikan sebagai rujukan dibandingkan dengan buku yang nggak ada lagi updatingnya, ya. Jadi bisa saja berubah keilmuan itu, ya. Kemudian merumuskan kerangka konsep penelitian, merumuskan hipotesis, ya, merumuskan metode penelitian, mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis data, kemudian membuat laporan. Ya, nah kemudian baru setelah itu adalah publikasi. Nah, ini adalah langkah-langkah ya bagaimana kalian memilih dan mengidentifikasi masalah. Tadi sudah saya sampaikan ya bahwa kalian harus banyak membaca. Ya, masalah itu kelihatan dengan informasi yang kalian baca. Ya. Dan diperlukan pemikiran-pemikiran yang cermat untuk itu. Ya, jadi di sini harus sangat jelas. Karena inilah nanti yang akan kalian tuangkan dalam bab 1 ya. Ya, pendahuluan. Apa yang menjadi latar belakang masalah penelitian kalian itu? Dan untuk memilih mengidentifikasi masalah bisa dari seminar-seminar, sumber informasi ya, jurnal itu bisa dari situ. Hasil penelitian, hasil skripsi, hasil tesis, ya, kemudian hasil disertasi itu bisa menjadi sumber masalah. Karena dari berbagai penelitian yang dilakukan, tidak semua tidak bisa mencapai kesempurnaan. Gitu. Ya, pastilah nanti ya di satu penelitian itu akan ada ruang-ruang yang memang belum terjawab, yang sering menjadi saran ya dari peneliti untuk penelitian ke depannya. Kemudian untuk mempermudah penyelesaian masalah harus banyak membaca buku-buku yang mencari teori maupun hasil penelitian yang lain. Kemudian pengalaman-pengalaman lapangan itu juga sangat membantu ya dalam pemilihan masalah penelitian. Ya mungkin aja kalian pengetahuan lapangannya itu kalian baca dari koran misalnya. Tapi walaupun koran itu bukan sumber rujukan, tapi di situ kalian bisa melihat gitu. Ya. Kemudian menetapkan tujuan penelitian. Apa yang menjadi tujuan penelitian kalian? Ini penting sekali ya. Kita harus bisa dari serangkaian latar belakang masalah itu, bisa nanti kita tuangkan apa yang menjadi tujuan penelitian kita. Jadi tujuan penelitian itu pada hakikatnya adalah suatu pernyataan tentang informasi data apa yang akan kita gali melalui penelitian tersebut. Tujuan penelitian itu merupakan objek penelitian kita. Nah, disitulah nanti menjadi jelas ya variabel-variabel yang akan kalian teliti. Ya, sehingga dalam tujuan penelitian itu nanti akan ada ininya ya, hubungannya dalam membuat kerangka konsep nantinya. Ini studi literatur ya. Jadi untuk memperoleh dukungan teoritis ya, dapat buka buku tes, jurnal ya. Nah, dan tujuan teoritis akan mempermudah dalam merumuskan kerangka konsep. Nah, misalnya gini nih, ya kita kepengen ya mengetahui faktor-faktor kenapa remaja itu terlibat narkoba misalnya.
terlibat narkoba. Nah, tentu untuk bisa menilai faktor-faktornya kita harus banyak membaca, nanti membuatnya dalam kerangka teoritis. Ya, makanya kerangka teoritis itu wajib kalian lakukan ya, wajib kalian lakukan. Ya, buat itu nanti kerangka teoritis. Ya, nah, kerangka teoritis itu bisa berbagai sumber. Nah, nanti muncullah itu faktor apa saja yang bisa menyebabkan orang itu menjadi kecanduan narkoba. Bisa nanti dari penelitian-penelitian sebelumnya ataupun dari teks gitu ya. Nah, tentu saja di sini nanti akan mempermudah kita untuk mengembangkan konsep penelitian. Jadi konsep penelitian itu adalah apa yang mau kita teliti gitu. Ya. Jadi dari sebanyak-banyaknya teori yang kita dapatkan dari berbagai sumber, ya, maka nanti sebagian saja mungkin yang akan kita teliti. Nah, nanti di sini akan mempermudah kita dalam merumuskan kerangka konsep kita. Nah, jadi gitu kira-kira ya. Jadi dalam penelitian itu harus ada kerangka teori dan harus ada kerangka konsep. Nah, merumuskan kerangka konsep, ya. Jadi kerangka konsep itu objek penelitian kita. Jadi agar memperoleh gambaran secara jelas ke arah mana penelitian itu berjalan, atau data apa saja yang akan dikumpulkan. Nah, gitu ya. Nah, kerangka konsep penelitian pada hakikatnya adalah suatu uraian dan visualisasi konsep-konsep serta variabel-variabel yang akan diteliti. Kemudian merumuskan hipotesis. Jadi setiap penelitian untuk S1 ya bisa saja ada hipotesis, bisa saja tidak ada. Kalau ada hipotesis berarti di situ ada hubungan sebab akibat. Ada variabel independen, ada variabel dependen. Ya, jadi agar analisis hasil penelitian itu terarah, maka perlu dirumuskan hipotesisnya terlebih dahulu. Ya. Nah, hipotesis pada hakikatnya adalah dugaan sementara ya terhadap terjadinya hubungan variabel yang akan diteliti. Nah, kalau misalnya kita tidak ada hipotesis, maka penelitian kita hanya deskriptif. Variabel ada, ya, tapi variabel independen itu tidak ada. Ya, hanya variabel aja. Variabel itu adalah objek penelitian kita. Kemudian setelah itu kita harus bisa merumuskan bagaimana tekniknya ketika kita melakukan penelitian. Bagaimana desainnya, apa populasi dan sampelnya, bagaimana cara mengumpulkan datanya, alat ukurnya apa, ya. Kemudian bagaimana analisis hasil datanya. Mengolah dan menganalisis data, ya, setelah data terkumpul maka personil mengolah dan menganalisis data. Pengolahan dan analisis data dapat dilakukan secara maternal, secara manual ya, atau dengan bantuan komputer. Kemudian juga membuat laporan ya, laporan berdasarkan adalah penelitian data, artinya dalam laporan hasil penelitian akan disajikan data. Nah, ini adalah proses penelitian, perencanaan. Ya, jadi tahap ini kalian masih tahap perencanaan. Pelaksanaan, pengolahan, dan penelitian itu nanti di semester yang akan datang. Nah, bagaimana sistematika usulan penelitian? Itu sesuai dengan panduan kita. Maka kita harus pakai panduan yang sudah diberikan. Nah, ini adalah sistematikanya ya. Di pendahuluan itu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Kemudian tinjauan pustaka, ada kerangka konsep dan hipotesis. Ya, kemudian metodologi ada desain, tempat dan waktu, populasi sampel, kriteria eksekusi, besar sampel, cara kerja, identifikasi variabel, rencana manajemen analis data, definisi operasional, dan masalah etika. Nah, sekarang saya tanya nih, ya, di metodologi ini ada yang kalian belum tahu, kira-kira? Karena ini kan merupakan pengulangan dari semester 2 ya. Ada yang belum tahu? Desain itu kan rancangan penelitian. Bisa eksperimen, bisa observasional. Observasional bisa cross-seksional, bisa case control, bisa cohort. Nah, itu di desain itu nanti kita sebutkan. Tempat dan waktu
kita sebutkan. Populasinya siapa dan sampelnya siapa. Bagaimana kita inklusi penerimaan ya, bagaimana kita inklusi. Inklusi artinya siapa saja nanti yang akan kita terima ikut dalam penelitian. Eksklusi siapa saja yang nanti kita keluarkan dari penelitian kita. Kemudian besar sampel dan cara pengambilan sampel. Ya, jadi setiap penelitian itu harus dihitung sampelnya dengan benar. Ya. Cara kerja, ya identifikasi variabel, rencana manajemen dan startup, definisi operasional dan masalah etika. Kemudian daftar pustaka dan lampiran. Nah, kira-kira sampai sini silakan siapa yang ingin bertanya. Silakan saja. Ada yang sudah oret-oret judulnya? Ada? Sudah, Pak. Nah, nanti di berikutnya ini ya kalian akan mendapatkan penjelasan ya. Ya, penjelasan untuk pembekalan ini apa saja ya. Saya cek dulu ininya ya. BLP-nya ya, rancangan pengajarannya. Ada di sini yang sudah punya judul penelitian, boleh ditanyakan. Ada kira-kira yang mau ditanyakan? Ya. Baik, ini nanti akan lebih terperinci ya dalam pertemuan berikutnya. Cuma di sini yang perlu saya ingatkan bagaimana judul itu menggambarkan keseluruhan isi penelitian dalam kalimat ataupun frase yang sederhana, tidak terlalu panjang, tapi bila diperlukan boleh dibuat subjudul ya. Kemudian tidak menggunakan singkatan kecuali yang baku, sebaiknya dalam kalimat yang positif ya. Jangan memberi kesan bahwa penelitian telah selesai dilakukan dan pencantuman nama, tempat, date, dan tahun tergantung tujuan penelitian boleh dimasukkan ya. Nah, kemudian di sini ya. Nah, nanti di sini akan dilanjutkan oleh pengajar berikutnya. Ada pertanyaan kira-kira? Ini sistematika usulan penelitian. Izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Untuk yang tadi judul, maksudnya jangan memberikan kesan bahwa penelitian telah selesai dilakukan seperti apa ya, Prof? Ya, baik. Bagus ya pertanyaannya. Nah, ini tadi ya. Jangan memberi kesan bahwa penelitian itu telah selesai dilakukan. Artinya di sini kita menyampaikan, ya, misalnya penggunaan ini tidak perlu, ya, misalnya penggunaan ivermectin tidak perlu digunakan pada COVID, gitu. Ya. Nah, jadi artinya memang
Kita nggak menyimpulkan saja di judulnya itu sebaiknya jangan seperti itu. Ya, lebih bagus penelitiannya efektivitas pemberian ivermectin. Gitu. Ya, nah, jadi sebaiknya seperti itu. Jadi orang pun ini ya, kalau udah seperti itu udah nggak ini dia membacanya. Udah nggak tertarik lagi dia membacanya karena udah kita sebutkan itu di dalam judul. Kemudian juga tidak boleh dia dalam menggunakan kalimat yang negatif ya, sebaiknya kalimat yang positif. Misalnya kalimat negatif tidak baik menggunakan ivermectin misalnya. Nah, nggak bisa ya. Jadi bagus kita peranan ivermectin ya dalam penanggulangan COVID-19. Jadi bagus kayak gitu. Sehingga orang mencari tahu ketika membaca itu apa ya sebenarnya peranannya. Nah, gitu kira-kira. Sudah terjawab ini? Sudah ya, sudah terjawab ya. Sudah, baik. Prof. Terima kasih, Prof. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ini nanti lebih jelas lagi ya. Yang berikutnya ini mungkin berbeda. Ini nanti ada dosen yang akan, apakah Dokter Juliandi atau Dokter di sini ya, yang nanti akan memberikan masukan pembekalan. Oke, ada lagi kira-kira? Cukup? Ya, baik ya. Jadi saya mengharapkan kepada kalian itu, ya apa yang saya sampaikan tadi itu diikuti ya. Ini bebannya, bobot SKS-nya tinggi. Jadi lakukanlah sebaik mungkin supaya kalian bisa mendapatkan nilai A. Ya. Nah, jadi itu harapan kita dan apa yang kita sampaikan ini kalian ikuti ya. Betul-betul kalian lakukan proses bimbingan yang baik dengan pembimbing kalian ya. Dan membuat penelitiannya dengan baik nantinya. Dan jangan plagiarisme gitu ya, mencontek ya, memplagiat apa yang sudah orang buat. Buatlah punya kalian sendiri ya. Dan betul-betul kalian lakukan dan pertahankan kejujuran itu. Ya, jangan nanti kalian membuat hal-hal yang tidak baik nantinya dan akan menghambat pendidikan kalian ke depan. Gitu ya, dan itu memang pernah terjadi gitu ya, ada yang plagiat seperti itu. Dan ingat ya, penelitian ini adalah merupakan kontribusi kalian nanti untuk USU ya, untuk FKUSU, untuk USU ya. Nah, jadi nanti ketika kalian sudah tamat, yang tinggal apa? Yang tinggal karya kalian ini. Ya, nanti di situ akan terukir bahwa kalian dari fakultas ke dokter USU membuat suatu penelitian ya yang sangat bagus, memberikan informasi manfaat kepada masyarakat seperti itu. Jadi ini adalah karya kalian. Jadi buatlah karya kalian itu dengan sebaik-baiknya dan sebagus-bagusnya. Ya, dan cuma satu gitu. Nggak ada setiap mahasiswa boleh 2, boleh 3 walaupun dia suka penelitian, nggak boleh, satu saja. Gitu ya. Baik. Ada lagi kira-kira yang mau tanyakan? Ada ya? Baik. Jadi sampai di sini pertemuan kita ya. Lanjutkan dengan pembekalan di jam berikutnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.